Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan jaringan distribusi. Kinerja jaringan distribusi bisa dievaluasi melalui dua dimensi. Pertama, kebutuhan customer yang akan dipenuhi. Yang kedua adalah biaya dari memenuhi kebutuhan customer tersebut. Nah, sehingga dua hal ini perlu dievaluasi dampaknya terhadap pelayanan customer dan juga biaya untuk setiap pilihan jaringan distribusi yang berbeda. Nah, sehingga keuntungan dari jaringan distribusi ditentukan ya dari pendapatan yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan customer tersebut dan juga biaya dari jaringan distribusinya. Elemen-elemen dari layanan customer yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Pertama ada respon time. Respon time ini adalah waktu mulai dari customer itu memesan produk sampai produk tadi diterima oleh customer. Kemudian produk variety, keberagaman produk yang ditawarkan. Kemudian produk capability, ketersediaan dari produk tersebut ya ketika customer itu memesan produk tadi. Kemudian customer experience ya, pengalaman customer ya, termasuk misalnya jasa-jasa tambahan kepada customer. Contoh misalnya ketika masuk di tokonya dilengkapi dengan AC ya, atau misalnya disediakan makanan ringan ya. Ini termasuk dari customer experience ya. Kemudian order visibility ya, untuk melacak sejauh mana progres dari order ya, mulai dari pemesanan sampai order tersebut atau barang tersebut diterima. Kemudian returnability ya, returnability ini ketika misalnya barang itu akan dikembalikan ya karena misalnya ada kerusakan atau tidak sesuai dengan spek pemesanan. Nah, faktor-faktor ini ya, ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan customer. Karena terkait misalnya respon time ya, tidak setiap customer itu memiliki respon time yang sama. Ada customer yang dia itu bisa menunggu ya sehingga memilih misalnya memesan secara online. Tapi ada misalnya customer yang tidak bisa menunggu, maka misalnya segera dia mendatangi tokonya untuk bisa segera memperoleh barang yang diharapkan. Elemen-elemen dari layanan customer yang dipengaruhi oleh struktur jaringan. Yang pertama respon time, waktu mulai dari customer itu memesan produk hingga produk tadi diterima oleh customer. Kemudian variasi produk, ya keberagaman produk yang ditawarkan oleh suatu rantai pasok. Kemudian product availability, ketersediaan produk ketika customer tadi memesan produk. Kemudian customer experience, pengalaman customer misalnya tokonya dilengkapi dengan AC atau ketika datang disediakan makanan ringan ya. Ini termasuk dari customer experience misalnya ya. Kemudian order visibility ya, bagaimana customer itu bisa melakukan pelacakan dari pesanan. Kemudian returnability ya, bagaimana barang yang dibeli itu bisa dikembalikan karena misalnya ada ketidaksesuaian spek atau adanya kerusakan. Nah, walaupun hal ini perlu dipertimbangkan ya, tentu ada segmentasi ya. Ada segmentasi karena setiap customer itu memiliki toleransi yang berbeda. Contoh di sini misalnya respon time ya. Ada customer yang memiliki respon time toleransinya lebih lama ya. Nah, sehingga untuk segmen customer seperti ini ya, yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dari fasilitas. Ya. Nah, sehingga secara skala ekonomi bisa lebih tinggi dan biaya bisa lebih rendah. Namun ketika target customer-nya itu ya memiliki respon time yang cepat ya, yang dilakukan adalah dengan menambah fasilitas. Ya, jadi dibuat fasilitas yang lebih dekat kepada customer sehingga respon time-nya lebih cepat ya. Nah, jadi elemen-elemen ini sangat tergantung dari customer mana yang menjadi target produk kita. Biaya rantai pasok dipengaruhi oleh jaringan distribusi yang terdiri dari inventory, transportasi, fasilitas, dan handling, dan juga informasi. Ada faktor biaya dan juga ada faktor sourcing ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Ini juga berpengaruh secara kontekstual pada 4 faktor ini ya. Di sini adalah gambar yang menjelaskan hubungan antara respon time dengan jumlah fasilitas. Semakin lama
respon time, maka jumlah fasilitas yang dibutuhkan itu semakin sedikit. Dan sebaliknya ya, semakin cepat respon time-nya. Ya di sini respon time-nya sedikit gitu kan ya, tapi jumlah fasilitas yang dibutuhkan banyak. Nah, ya tentu tadi ya, jadi ketika misalnya customer itu memiliki toleransi respon time yang lebih lama, sehingga misalnya customer cenderung lebih memesan online ya, karena bisa menunggu. Nah, maka strategi perusahaan itu bisa meningkatkan kapasitas dari fasilitas yang ada ya, sehingga bisa meningkatkan skala ekonominya, menurunkan biaya. Nah, namun ketika target customer-nya itu mengharapkan respon time yang cepat, maka strateginya adalah dengan menambah fasilitas ya. Nah, biaya untuk menambah fasilitas dan pendapatan yang diperoleh dari customer itu perlu dibandingkan ya, sehingga tetap perusahaan itu memiliki surplus ya. Jangan sampai misalnya dengan penambahan fasilitas untuk meningkatkan respon time, tapi itu berakibat kepada kerugian perusahaan secara total. Berikutnya adalah gambar hubungan antara biaya simpan dengan jumlah fasilitas ya. Semakin banyak fasilitas ya, maka biaya simpannya pun semakin bertambah ya. Nah, jadi untuk kasus tadi ya, ketika target customer-nya itu memiliki respon time yang lebih longgar ya, maka kita bisa memiliki jumlah fasilitas yang lebih sedikit ya, tetapi meningkatkan kapasitas fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan customer ya, sehingga biayanya lebih rendah ya. Namun ya ketika customer mengharapkan lebih responsif ya, misalnya dari sisi waktu, maka perlu ada penambahan fasilitas dan itu akan berakibat kepada bertambahnya biaya simpan. Nah, berikutnya adalah hubungan antara biaya transportasi dengan jumlah fasilitas. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa semakin banyak fasilitas ya, maka biaya transportasinya turun. Ya. Jadi biaya transportasi itu ada biaya inbound ya, ada biaya outbound. Nah, biaya outbound ini biasanya jauh lebih besar dibandingkan biaya inbound karena biaya inbound ini biasa secara skala ekonomi itu lebih banyak ya barang yang dikirim, tapi pengirimannya itu atau outbound-nya itu dalam porsi yang lebih sedikit sehingga jumlahnya semakin banyak ya, biayanya semakin tinggi ya. Nah, penambahan fasilitas ini ya akan membuat jarak antara fasilitas ke customer itu kan semakin dekat, sehingga totalnya itu bisa semakin pendek, biaya transportnya juga bisa semakin berkurang ya. Namun ya menambah biaya apa? Biaya fasilitas ya. Biaya fasilitas bertambah, namun biaya transportnya berkurang. Sampai ada satu titik ya di mana penambahan fasilitas itu ya juga akan menambah biaya transport ya. Itu ketika tadi biaya outbound itu kan semakin tinggi ya. Walaupun semakin tinggi, semakin banyak fasilitas itu akan menambah biaya outbound ya. Biaya outbound. Nah, sehingga bisa jadi penambahan fasilitas pada satu titik itu justru akan meningkatkan kembali biaya transport gitu kan. Nah, di sini menggambarkan hubungan total biaya logistik ya. Total biaya logistik ini terdiri dari biaya transportasi, biaya inventory, dan juga biaya fasilitas untuk setiap jaringan rantai pasok ya. Nah, di sini terlihat ya, semakin bertambahnya fasilitas, maka total biaya logistiknya itu awalnya menurun ya.
Jadi semakin menurun, kemudian respon time juga semakin cepat ya. Nah, sampai pada satu titik di mana dia berbalik ya. Total biaya logistiknya bertambah. Nah, sehingga perlu diminimasi atau perlu dicari satu titik ya. Minimum total biaya logistik ya. Dilihat dari jumlah fasilitas ya. Dan respon time ya. Sehingga bisa meminimasi biaya dan menjaga tingkat layanan.